juga hadir di situ. Saya percaya akan hal ini. Sehingga pada saat kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam ruang Maha Kudus Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dengan leluasa dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pujian ini mengatakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak. Amin.
dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau maha kudus, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu di ruang maha kudus, ruang maha suci. Kami menyembahmu, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, haleluya. Kami datang menyembahmu Tuhan, kami datang malam ini Tuhan. Oh, kami menghampiri hadirat-Mu, kami masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Pasaribu berdoa buat ibadah online kita malam hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kita masing-masing dan semuanya lancar, semuanya berjalan dengan baik. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Pasaribu untuk berdoa pembukaan ibadah kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas nama kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Amin. Tuhan mungkin di akhir dari semalam Tuhan sampai malam hari ini Tuhan, kami bisa hidup Tuhan itu adalah berkat kasih mulia Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami mohon Tuhan atas kehadirannya Tuhan, mengurangi kami Tuhan, memberkati Tuhan, ibadah kata ibadah minggu kami oleh ini Tuhan. Dari hamba-hamba tentang Yesus, perhatikan Tuhan setiap umat Indonesia dan Tuhan Amin. Amin. kami berada di Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, ubah hati dan pikiran kami Ya. Tuhan, agar setiap firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Ibu kami Tuhan nanti Tuhan bisa masuk di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami selalu bisa meneladani mulia Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Tuhan setiap nelayan-nelayan yang memainkan musik, yang membawa firman. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan malam hari ini Tuhan dalam tangan penasihat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji dalam nama-Mu, dalam nama sangat terpujilah. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Karena mic-nya semuanya mati, saya butuh gerakan tangan. Saudara bersuka cita malam hari ini, gerakkan tangan saudara. Puji nama Tuhan, semua tangan bergerak. Puji nama Tuhan. Mana tangannya Pak Pontas? Bersuka cita gak Pak Pontas? Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya meskipun kita ada di rumah-rumah, saya percaya Tuhan hadir di rumah saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya juga bahwa Allah kita itu mengasihi kita dengan luar biasa. Allah kita yang besar itu ada di rumah kita. Amin. Pujian ini mengatakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar.
tengah kita. Besar, katakan besar, 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 besar. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar sekali. Amin. Tuhan besar di rumahnya Koandi, Tuhan besar di rumahnya Alvina, Tuhan besar di Oase, Tuhan besar dimanapun kita berada. Bahkan saat ini Tuhan sungguh besar menguasai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Allah kita memang sungguh luar biasa, saudara. Tak terhingga kebaikannya dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, di musim apapun saat ini kita, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah yang membuat saya semakin mencintai Tuhan. Itulah yang membuat saya semakin dalam mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, musim pandemik seperti ini pun, keluarga ada yang positif COVID, saya tetap mengatakan Tuhan itu baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya sedetik pun. Itu yang membuat saya semakin dalam merindukan Tuhan dan semakin dalam saya mencintai Tuhan. Mari saudara, kita lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Meskipun kondisi seperti ini, hujan tak berhenti-berhenti saat kita bekerja, bahkan keluarga kita yang ada yang jatuh sakit, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan tetap baik. Mari kita lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Tuhan lebih mencintai kita. Lagu ini mengatakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
serahkan pada Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Lagi bukankah Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi sekali lagi lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku Haleluya, kerinduan kami lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan, mengasihi-Mu, mengenal-Mu. Itu sebabnya bawa kami Tuhan untuk mengenal Engkau dengan benar. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, maka kami menjadi orang yang bertumbuh dewasa, orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi gereja yang kuat di muka bumi ini. Itu sebabnya kami membutuhkan pewahyuan dari Roh Kudus, peningkapan dari Roh Kudus, celikannya Roh Kudus. Buka mata hati kami supaya kami melihat kebenaran-Mu, mengenal Engkau dengan benar. Setiap kami ya Tuhan yang Engkau sudah selamatkan, Engkau tebus, anak-anak-Mu yang ada bersama kami di rumah-rumah ya Tuhan, yang kami beribadah bersama-sama sekalipun berjauhan tempat, namun kami satu di dalam iman, satu dalam kerinduan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa supaya hadirat-Mu nyata di setiap rumah, di setiap keluarga. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mukjizat, ada kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sehingga ibadah kami pada malam hari ini sungguh-sungguh memberkati, mengubahkan kami dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, lawatan-Mu atas setiap kami. Kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Kuasa si jahat kegelapan yang ingin mencoba mengganggu, menghambat, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu yang kami dengarkan malam ini. Setiap kami yang mendengar diberkati, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa di sorga. Waktu ini kami serahkan di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita beribadah online karena situasi yang semakin tidak menentu, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita selalu pasti. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 16. Suara saya bisa kedengaran dengan baik di rumah? Saya tak minum jahe dulu. Oke. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya
dalam kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan malam hari ini adalah judulnya pertumbuhan rohani orang-orang percaya. Pertumbuhan rohani orang-orang percaya. Kalau kita lihat ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini dari atas saudara, maka kita menemukan, maka ayat yang ke-13 Paulus mengatakan bahwa rasul-rasul diberikan oleh Tuhan, gembala-gembala diberikan oleh Tuhan, penginjil-penginjil diberikan oleh Tuhan, dan semua karunia-karunia diberikan oleh Tuhan. Semuanya menuju kepada satu tujuan, yaitu untuk pertumbuhan jemaat Kristen, untuk pertumbuhan kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Kenapa harus ada gembala? Untuk mengajar, untuk menggembalakan orang-orang percaya. Kenapa harus ada penginjil? Untuk menuntun orang kepada Yesus. Kenapa harus ada rasul? Untuk membuka gereja-gereja baru, memberitakan kabar baik. Semuanya disiapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada orang yang punya karunia-karunia, dan semuanya itu tujuannya dipakai Tuhan berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk memperlengkapi kita orang-orang percaya, saudara-saudara. Supaya apa? Endingnya adalah supaya kita mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah dengan benar, atau dengan kata lain bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa. Seperti apa pertumbuhan dewasa anak-anak Tuhan? Yaitu serupa dengan Kristus. Target kita, saudara-saudara, sasaran kita, saudara, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada satu tujuan, mengenal Allah dengan benar. Apakah kita sudah mengenal Allah dengan benar? Belum. Mengenal Allah itu terus setiap hari mengenal, setiap hari mengenal. Apakah Pak Menus sudah mengenal Ibu Menus? Apakah Pak Pasaribu sudah mengenal Ibu Efraim? Apakah Mas Yogi sudah mengenal Ibu Lia? Belum. Apakah saya sudah mengenal Ibu Diana? Belum, saudara-saudara. Masih banyak hal yang kita belum pahami. Mengenal Allah pun demikian, saudara-saudara. Setiap waktu kita terus mengenal Allah. Itu sebabnya perlu baca firman Tuhan setiap hari, perlu berdoa dan menerima pewahyuan baru dari Tuhan setiap hari. Supaya apa, saudara? Supaya kita semakin mengenal Allah dengan benar. Ini endingnya, saudara-saudara, bertumbuh dewasa seperti Kristus, mengenal Allah dengan benar. Kalau sudah mengenal Allah dengan benar, seperti apa? Di dalam Matius 16 firman Tuhan berkata, Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak menguasainya.
Orang yang sudah mengenal Allah dengan benar, maka dia seperti batu karang yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Itulah gereja yang Allah inginkan di muka bumi ini. Gereja yang Tuhan rindukan adalah gereja yang kuat, yang kokoh, yaitu yang mengenal Allah dengan benar. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu apa kata orang tentang aku? Murid-muridnya banyak menjawab, tetapi Simon Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, Yesus memastikan murid-muridnya yang sekian lama bersama dengan mereka, memastikan sampai di mana pengenalan mereka akan aku, sampai sejauh mana mereka paham akan aku. Dan hanya Simon Petrus yang menjawab, engkau anak Allah yang hidup. Yang lain berkata, engkau Mesias, engkau Yeremia, engkau Nabi Elia. Tapi Yesus berkata kepada Simon, berbahagialah engkau, karena bukan kamu yang mengatakan, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Allah, saudara-saudara, ternyata tidak cukup dengan logika kita, tidak cukup dengan kemampuan berpikir kita, saudara-saudara. Untuk mengenal Allah harus melibatkan pewahyuan dari Tuhan. Tanpa pewahyuan dari Tuhan, kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, gereja kita harus memandang kepada tujuan ini. Gereja kita harus berlari kepada tujuan ini, yaitu bertumbuh dewasa seperti Kristus. Dan semua kita berlari, saudara-saudara. Tidak ada jadi penonton. Semua kita harus berlari kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Rasul diberikan untuk mengajar, gembala diberikan untuk memperlengkapi, penginjil diberikan, semua untuk memperlengkapi kita. Semua untuk memperlengkapi kita. Berarti saudara-saudara, kalau ada gembala, gembala itu memperlengkapi kita. Kalau ada penginjil, penginjil memperlengkapi kita. Kalau ada rasul, rasul memperlengkapi kita. Kalau kita diperlengkapi, berarti kita tidak sama lagi, saudara-saudara. Kalau dikotbahin dari minggu ke minggu, diajar dari minggu ke minggu, seharusnya kita tidak lagi terus sebagai penonton, tetapi akan tiba saatnya kita akan menjadi pelaku. Haleluya. Di gereja kita, semua kita anak-anak Tuhan adalah dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak ada orang awam di gereja kita, yang ada adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan berarti dia melayani Tuhan. Dia hamba yang melayani kepada Tuhan. Kalau kita semua hamba-hamba Tuhan di gereja ini, saudara, berarti kita semua melayani Tuhan. Berarti kita adalah sebuah tim yang melayani Tuhan. Saudara-saudara, satu orang hamba Tuhan, kalau dipakai Tuhan luar biasa, dunia bisa digoncang. Kalau kita lebih dari satu, kita menyatukan hati kita menjadi satu tim untuk melayani Tuhan di gereja ini, maka kota kita digoncang, bangsa kita akan diberkati, bahkan dunia akan diberkati. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atasmu,
kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan mau memakai kita yang pertama itu di Yerusalem. Di mana? Di kota kita, saudara-saudara. Saya merindukan di kota kita, gereja kita menjadi berkat di kota kita, membawa terang di kota kita. Kemudian tidak cukup kita hanya di kota kita, saudara, tapi kita harus keluar dari kota kita, di luar kota kita. Kemudian di luar kota kita, kita menjangkau lebih luas lagi, saudara. Yudea, Samaria, di luar pulau Jawa, kemudian di luar Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Mungkin gak itu terjadi? Hari-hari ini, saudara, sudah tidak ada yang tidak mungkin. Semua sudah menjadi mungkin. Lewat pelayanan seperti ini, saudara, lewat online, ini bisa menjangkau sampai ke luar Indonesia. Saudara-saudara, kita bisa menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita semua akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Haleluya. Saudara-saudara kita yang baru dibaptis waktu yang lalu, saudara harus sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Jangan harus disuruh baca Alkitab baru baca Alkitab. Kalau di grup diingatkan baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, harus kesadaran sendiri. Harus punya kesadaran sendiri, saudara-saudara. Kita semua tidak boleh tidak, semua harus punya kesadaran sendiri. Baca Alkitab dan doa setiap hari. Haleluya. Mengenal Allah dengan benar. Omong kosong tanpa baca firman Tuhan setiap hari, itu sebuah pondasi yang paling dasar, yang tidak boleh diabaikan, saudara-saudara. Harus itu, tidak bisa ditawar, saudara-saudara. Karena baca firman dan doa pribadi itu sebuah pondasi yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Bukan ibadah minggu pondasi yang paling penting, bukan. Komsel bukan pondasi yang paling penting, bukan. Doa puasa bukan. Pondasi yang paling penting di dalam kekristenan adalah baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari. Itu pondasi yang paling utama yang tidak boleh diabaikan, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara kita yang baru dibaptis harus membangun diri sendiri, baca Alkitab untuk pertumbuhan rohani setiap kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini, Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil dan Yesus semakin besar. Saudara bayangkan, kalau kita semakin kecil, Yesus semakin besar, artinya kita semakin hilang, semakin habis. Yang kelihatan adalah Yesus. Kalau Yesus memenuhi kita setengah, berarti kita masih tersisa setengah. Tapi kalau Yesus memenuhi kita 90%, masih tersisa kita 10%. Kalau Yesus memenuhi kita 100%, berarti kita sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat adalah Yesus. Kalau Yesus sudah memenuhi kita 100%, saudara-saudara, maka kita akan disebut menjadi the man of God, manusia Allah, manusia Kristus di muka bumi ini. Kita adalah menjadi garam, menjadi terang di muka bumi ini. Haleluya, saudara-saudara.
Bagaimana caranya saudara-saudara? Berarti menghidupi firman setiap hari, menghidupi Kristus setiap hari dalam hidup kita, saudara-saudara. Baca firman, renungkan firman, doa penyembahan setiap hari, dengar suara Tuhan, ikut ibadah, ikut komsel, ikut doa. Itu saudara-saudara membuat kita dipenuhi dan dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Saudara, Yesus pernah berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Saudara, ini bukan janji kosong dari Yesus. Ini janji yang pasti. Yesus berjanji, barang siapa percaya kepadaku, mereka akan melakukan perkara besar, hal besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Saudara-saudara, berarti Tuhan ingin saudara-saudara kita luar biasa dipakai Tuhan. Seharusnya kita baca ayat ini dan kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu dan aku akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan perkara-perkara besar yang lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Saudara, ini harus kita imani, ini kita harus terus hidupi, ini kita harus perkatakan, dan ini kita mulai bertindak saudara-saudara, bahwa kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Kalau tidak ada ayat ini saudara-saudara, tidak ada alasan untuk kita dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi puji Tuhan, ada ayat ini, ada harapan, ada peluang untuk kita dipakai Tuhan, saudara-saudara. Sekarang bagian kita bukan bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya mendekat kepada Tuhan? Yohanes pasal yang ke-15 firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah. Tetapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus jelas mengatakan, kalau kamu tidak menyatu dengan aku, engkau tidak akan pernah bisa lakukan apa-apa. Tidak mungkin engkau bisa melakukan apa-apa kalau engkau tidak menyatu. Menyatu itu menunggal dengan Tuhan, menunggal setiap hari, menjadi satu roh, menjadi satu tubuh. Dia adalah kepala, kita adalah tubuh. Kepala dengan tubuh menjadi satu, menjadi satu roh. Rohnya Allah di dalam kita dan terus mengalir dari sorga, mengalir atas kita, sehingga setiap hari ada kehidupan, setiap hari ada kehidupan, setiap hari kehidupan mengalir di dalam kita, saudara-saudara. Ketika dunia penuh dengan ketakutan, semestinya kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Ketika dunia ada di dalam kebimbangan, kita tidak perlu bimbang. Kenapa? Karena kita selalu terhubung satu roh dengan Dia, saudara-saudara. Tuhan mau memakai kita, saudara-saudara, menjadi rantingnya untuk mengalirkan, untuk menghasilkan buah-buah itu. Buah itu mengalir dari sorga kepada kita, kemudian memancar lewat kita. Buah itu bukan kita yang menghasilkan, tetapi Tuhan yang menghasilkan lewat kita. Mujizat demi mujizat akan terjadi, saudara, lewat kita,
Dari mana? Dari sorga mengalir lewat kita, kemudian kepada orang lain, dan kesembuhan, mukjizat, perkara besar terjadi lewat kita. Itu bisa terjadi ketika ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Berarti hal yang paling penting yang tidak bisa diabaikan adalah keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan, menunggal dengan Roh Kudus, menunggal dengan Bapa di sorga. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah ditentukan Tuhan, sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sudah ditentukan, saudara-saudara. Sekarang hanya bagian kita adalah untuk meraihnya, saudara. Bukan tergantung Tuhan lagi, tetapi tergantung kita. Bagaimana kita intim dengan Tuhan, bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara. Kuasa sudah diberikan kepada kita. Kuasa sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Kuasa sudah diberikan kepada kita, ada di dalam kita. Bagian kita adalah mengalirkan kuasa itu, otoritas itu lewat setiap kita. Haleluya. Saudara, yang terakhir, bagian yang terakhir, hari-hari ini saudara-saudara, saya percaya di seluruh dunia, di mana-mana semua orang membutuhkan mukjizat, kesembuhan, saudara-saudara. Bisakah Tuhan memakai kita menyembuhkan orang? Jawabannya bisa, saudara-saudara. Haleluya. Saudara, di mana-mana ada banyak orang membutuhkan mukjizat kesembuhan, saudara-saudara. Mukjizat kesembuhan itu tidak jauh dari kita. Itu ada di dalam firman-Nya, itu ada di dalam kuasanya, itu ada di dalam kita, saudara-saudara. Bagian kita sekarang adalah menghidupi firman, mengalirkan kehidupan sorga, kemudian mengalirkan kuasa dan mukjizat itu kepada banyak orang. Saudara, janji kesembuhan dan mukjizat adalah Yesus mati di atas kayu salib. Tadi pagi saya telepon ponakan kami yang ada di Jakarta yang sakit karena kena Omikron. Kemudian saya tanya, gimana, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, saya sesak, batuk, kering. Kemudian saya bilang, saya mau berdoa buat kamu, bolehkah saya telepon sebentar? Dia bilang, boleh om. Kemudian saya telepon, kemudian saya bilang, ayo kita berdoa. Saya bilang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakitnya Yesus sudah tanggung di atas kayu salib, dan semua penyakit sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya imani bahwa Yesus sudah menghancurkan semua sakit penyakit. Apakah dia sembuh atau tidak, saudara-saudara? Bagian kita adalah melakukannya. Bagian yang menyembuhkan adalah karya Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan kita bertanya apakah sembuh atau tidak. Bagian kita adalah kita percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan melakukan perkara yang besar. Bagian kita doakan dalam nama Yesus. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai, kita lakukan, saudara-saudara. Dan yang saya percaya begini, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia ditusuk. Ketika dia ditusuk, saudara-saudara, tahukah saudara, semua penyakit ditimpakan kepada dia. Semua penyakit Yesus tarik dalam dirinya. Yesus ambil semua penyakit apapun itu, semua kutuk, penyakit jantung, semua itu ditimpakan, dia ambil, dia pikul di dalam tubuhnya, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya tidak ditimpakan kepada kita. Cukup Yesus yang menanggungnya, ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus berkata, biar aku yang menanggungnya. Kemudian Yesus ditusuk, kemudian darah mengalir. Ketika darah mengalir,
kita berkata, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah Yesus. Kenapa ada kuasa dalam darah Yesus? Saudara, ketika Habel dibunuh, darahnya berteriak kepada Bapa. Ketika Yesus dibunuh, saudara-saudara, darahnya itu berkuasa. Kenapa darah Yesus berkuasa? Ketika kita sakit, saudara-saudara, darah itu kita bilang darah Yesus berkuasa. Darah itu seolah-olah berkata begini, penyakit, engkau tidak punya kuasa lagi atas si A, karena darah ini sudah menghancurkannya. Engkau, kalau kamu macam-macam terhadap si A, aku, darah Yesus, akan hancurkan kamu. Saudara, kuasa darah Yesus itu menghambat kita supaya kita tidak mati. Kuasa darah Yesus itu, saudara, menyingkirkan penyakit dari kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena darah itu sudah menanggungnya. Dan darah itu seolah-olah berkata, hei, dia tidak perlu lagi sakit, karena aku sudah menjadi taruhannya. Di dalam Yesus dia sudah sembuh. Bagian kita adalah kita mempercayai darah Yesus sudah menyembuhkan kita. Darah Yesus sudah menyembuhkan setiap orang yang percaya, saudara-saudara. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka darah itu untuk menyembuhkan dia, saudara-saudara. Imani ini, saudara-saudara. Kalau saudara ada keluarga yang sakit, ada teman yang sakit, dimanapun dia berada, saudara, kita bisa telepon dia. Kalau dia di tempat yang jauh, jangan ragu, telepon dia. Mungkin lewat video call, mungkin lewat telepon, mungkin lewat online. Kita harus berani, saudara, berdoa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau saudara takut, berarti iman kita belum berani melangkah. Lakukan itu, saudara-saudara. Saya percaya dari 10 orang yang kita doakan, 1 paling tidak ada yang sembuh. Dari sekian banyak yang kita doakan, pasti ada yang sembuh. Kenapa? Bukan kita yang menyembuhkan, bukan kita yang hebat, saudara-saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pasti ada mukjizat. Beberapa waktu yang lalu, adiknya Ibu Efraim kami telepon di Pekalongan ketika dia mau melahirkan, saudara-saudara. Kemudian saya bilang, ayo kita berdoa. Kemudian kami berdoa kepada dia. Dan ketika selesai berdoa, ketika saat berdoa itu, di hati saya terpikir untuk melakukan sesuatu. Lalu saya bilang, ambil air putih setengah gelas. Kemudian dia ambil, lalu saya bilang, angkat air itu. Lalu saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, urapi air ini, jama air ini menjadi air yang menyembuhkannya. Kemudian di dalam nama Yesus, dan saya suruh minum, saudara-saudara. Kenapa saya lakukan itu, saudara-saudara? Kadangkala, saudara-saudara, untuk menerima mukjizat itu ada tindakan iman. Ada tindakan iman. Yesus ketika menyembuhkan orang, kadangkala dia bilang, dia ludah ke tanah, kemudian dioleskan, saudara-saudara. Ada banyak cara untuk Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang. Tidak hanya satu cara, saudara-saudara. Yang intinya, saudara-saudara, bagaimana orang itu bisa mempercayai Tuhan dan kuasanya, dan mukjizat akan terjadi baginya. Saudara-saudara, mari kita semua melayani Tuhan. Mari kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Siapkan diri kita, siapkan diri kita, siapkan diri kita. Jangan berpikir bahwa kita orang yang biasa tidak punya apa-apa. Jangan, saudara. Sekarang kita harus berpikir, saya adalah hamba Tuhan. Saya punya kuasa. Engkau bisa berdoa. Siapapun yang sakit, tawarkan untuk doa. Siapa yang sakit, tawarkan untuk doa. Dan yakin, ketika engkau berdoa, yakin sungguh-sungguh, bukan engkau yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang mengalirkan kuasa itu lewat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Yesus.